Kasanah budaya material atau material culture di Bali itu sangat kaya dengan beragam praksisnya yang berbalut dengan nilai religi dan kebudayaan yang berbasis Hindu. Pengetahuan tersebut selama ini memang belum terumuskan secara baik menjadi sebuah pengetahuan ilmiah yang sebagian besar masih berada di dalam ranah yang kita sebut sebagai pengetahuan taksid atau taksid knowledge yang diturunkan secara temurun oleh para pelaku seperti Undagi dan Sangging. Nah, salah satu pengetahuan itu adalah pengolahan warna Bali di dalam berbagai praksis kesenian visual seperti wayang, topeng, dan juga patung yang dilakukan oleh para Sangging dan Undagi. Nah, selama ini terjadi keterputusan aspek pengetahuan itu di dalam pemahaman oleh para seniman, khususnya para seniman modern dan kontemporer. Nah, proyek ini mencoba menawarkan sebuah pandangan baru terhadap pendekatan material itu sebagai bentuk kreativitas seni rupa kontemporer yang kita rumuskan dengan tajuk Amana Warna. Jadi melalui tajuk yang kita angkat dari bahasa Kawi, kita ingin mengajak perupa kontemporer yang berjumlah 13 orang itu untuk bereksplorasi dengan media warna Bali. Warna Bali kemudian menjadi fenomena menarik ketika itu dijadikan satu wacana di kalangan seni rupa. Sementara warna Bali itu yang dimaksud bukanlah seperti sekedar warna aja gitu, tapi warna Bali itu mengandung unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri lukisan Bali dari zaman-zaman sejarah masa lalu. Dan warna Bali itu tentu berbeda sekali dengan warna yang pada umumnya yang kita kenal seperti cat minyak, akrilik, atau warna-warna lainnya. Warna Bali itu adalah warna yang asli didapat dari bahan-bahan alami. Warna Bali kalau kita tarik ke belakang, dari dulu sebetulnya pada zaman tradisi kita di Bali itu orang Bali sudah mengenalnya. Tetapi warna yang dikenal pada orang Bali masa itu adalah keterkaitannya dengan alam. Bagaimana dia menggunakan kekayaan alam yang waktu itu sebagai anugerah daripada Tuhan, itu kemudian diuji kreasi oleh orang Bali menjadi warna-warna alam yang kemudian disublimasi menjadi kekayaan ritual. Wulan Tage. Wulan Tage itu adalah kertas yang awalnya diperkenalkan kepada orang Bali, sejatinya itu untuk kepentingan ritual yang pada saatnya nanti setelah menjadi produk ritual namanya Walan Tage. Walan Tage itu kalau dalam konsepsi ritual di Bali itu digunakan pada saat para pendeta membuat tirte, kemudian dikasihlah bendera dalam bentuk sastra lalita, sastra suci, dan kemudian itu seperti bendera, seperti kober gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut Walan Tage. Walan Tage itu kober itu bendera, kemudian bahannya dari kertas Wulan Tage yang mereka buat sendiri, diproduksi dari kulit kayu. Saya paham dengan warna Bali itu kan biasanya diterapkan untuk seni-seni tradisi zaman dulu, seperti bikin dapel. Saya pernah juga dulu dan sering melihat orang ngodakan namanya ya, memperbaiki atau memperbarui
tabel-tabel sakral ya. Itu untuk putih saja sebenarnya mereka butuh seminggu lebih ya untuk mencapai putih yang diinginkan itu. Jadi kalau dalam terapan tradisi sebenarnya yang bersifat apa namanya teratur dalam penggarapan tumpukan warna itu kayaknya saya yakin sudah kita ketahui ya bersama ya, itu akan capaiannya akan bagus ya. Karya-karya yang hadir di dalam pameran ini menunjukkan berbagai karakteristik visual yang dihadirkan oleh 13 perupa sebagai akumulasi dari eksplorasi mereka atas material warna Bali dan juga kertas ulang tage ini. Masing-masing karakteristik visual itu dapat terbaca dan terkategorikan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan representasional realistik, yang kedua adalah pendekatan figuratif simbolik, dan yang ketiga adalah pendekatan abstrak formalis. Berbagai pendekatan dan karakteristik visual yang hadir tersebut hadir dalam rangka dan dalam upaya untuk menghasilkan satu rumusan ataupun capaian estetika yang berbasis kepada wacana material. Pertama itu karena masalahnya di kertas. Pertama di kertas. Tapi ketika dicoba, walaupun keriput, hasilnya keriput-keriput, tapi setelah kering ternyata ada efek lain gitu loh. Ternyata mengasihkan ya. Kayak kertas padi jadinya efeknya. Ketika memasang warna, kayak tidak bisa dicampur dia. Beda dengan warna akrilik atau watercolor. Kalau dicampur dia malah benar-benar nggak ada efek. Dia harus berdiri sendiri kayak gitu. Oh. Sering dicoba soalnya. Kalau dicampur dia nggak ada efek. Kemudian ketika dia berdiri sendiri, dia ada efek. Nih. Kayak ini dah. Ini contoh kan. Ini loh. Pemasangan ini mudah kan. Ini 2. Kalau dicampur dia 1 dia kelihatan kan. Nah kalau dia berdiri sendiri dia akan muncul sendiri gitu. Tergantung kita menggores maunya seperti apa, efeknya akan kelihatan. Walaupun berdiri sendiri, yang menentukan nanti adalah kontur. Kalau tidak dikontur, ini kontur hitam nih yang menentukan terakhir gitu. Ketika dipasang pertama, kemudian ditumpuk dengan warna yang ini, yang oker-oker ini, coklat. Warna yang putih ini ketika ditumpuk tetap ya ada efek lain, dia muncul ke permukaan gitu. Itu biasanya warna ini. Beda dengan warna biasa kan enggak mau dia. Putih ditumpuk ya hilang gitu. Ini dia mau muncul dari bawah sini, mau muncul gitu. Tapi putih harus dipasang pertama kayak gitu. Nah, kalau di figur juga sama. Sama. Ini putih dulu nih kayak ini nih. Kayak celana ini kan putih dulu. Baru diisi hitam-hitam, akhirnya dia ngepek. Malah bagus jadinya. Kayak keriput. Setiap kali digoreskan itu setiap kali juga memberikan tantangan untuk kita bahas bersama. Saya menggunakan kertas walan tage ini sebagai bagian dari pengkayaan kreatif saya sebagai perupa. Itu mulai dari memperkenalkan teknik monokrom sebetulnya. Monokrom saya semua walan tage itu saya sapu dengan hitam. Lalu itu sistem kerja yang sangat negatif kalau orang tidak cenderung bekerja seperti itu.
karena saya ini adalah media baru, saya ingin menggali sebanyak-banyak. Saya ingin membuat kesalahan besar dulu dan kemudian kita perbaiki melalui narasi-narasi pikiran dan teknik-teknik yang kita miliki yang sudah kita jalankan dalam media lain. Nah, saya sapu dulu dengan warna hitam, kemudian baru karena hancurnya ini seperti hancur warna Bali ini, lemnya ini loh, top ini sebetulnya. Karena itu seperti medium painting buatan Winsor Newton sebetulnya. Kalau warna hitam yang sebetulnya kalau tidak ada lemnya kita gores, besok kita sapu, labur dia. Tapi kalau ini sudah dikasih hancur lemnya itu, besok disapu lagi, tegak dia, jenak dia, senang dia. Nah ini sesuatu yang lain kita dari warna itu. Nah karena itu saya bisa bekerja dengan tenang setelah kita tahu bahwa lem ini adalah sebuah senjata pamungkas dari seluruh warna itu. Ya dengan berdasarkan kita workshop bersama teman-teman, yaitu kita udah 2 kali dapat workshop. Karena ini kita dikenalkan dengan warna alam. Dan proses juga saya tertarik ini dengan ini tantangan buat senimannya. Ini efeknya jadi menarik. Saya tidak pernah pakai kuas yang lebar gitu. Begitu mencoba ternyata waktu dia kering digoreskan beda. Waktu basah efek juga sangat luar biasa. Ini kita ditemukan jadinya improve kita jadi keluar semua dengan lihat efek itu kita melihat bentuknya jadi tambah unik. Terus warna-warna yang kita pasang ini juga sangat mengena gitu dengan apa yang kita objek yang kita tampilkan. Itu memang ini perlu nih kita membuka untuk sesama seniman ini karena ini warna ini sangat cocok lah. Kita jadi lebih kaya teknik. Walaupun saya pernah dulu pakai pos gedubang, pernah saya coba dengan ini warna-warna ini. Saya sangat tertarik dengan warna-warna ini karena dengan tema karya saya juga hampir ke sana lah. Warna ini sangat cocok sekali. Kertas itu dia meresap air lebih banyak. Kalau rice paper beda. Yang kita hitung sudah dikuas. Kalau itu kita setengah jalan dia hisap ya kita ambil warna lagi, tidak bisa satu kali spontan. Itu bedanya. Nah, dan dari pengalaman saya, kalau kertas Wulantago kita belum biasa pakai. Kalau lukisan Bali kan pakai kanvas Bali, belacu itu kan mereka sudah biasa, jadi satu kali tarik selesai kan. Beda dengan ini karena isapnya warna air lebih banyak, kalau diangkat bisa robek. Nah itu, maka kalau belum kering jangan diangkat. Menurut pengalaman saya gitu. Kalau pakai kertas Wulantago agak sulit. Karena kertasnya ada teksturnya, sehingga tidak bisa rapi. Kalau saya sih oke-oke aja, karena saya masih bisa ya kita ulang aja misalnya. Dia kan isap dikuasai itu, udah bisa spontan gitu aja. Kalau saya sendiri sangat tertarik dengan hal-hal baru. Kemudian dari material yang diberikan, yang mendominasi saya di karya-karya saya itu yang pere. Ya mungkin karena saya memang menyenangi warna-warna tanah ya. Jadi pere merupakan pilihan kedua saya yang setelah hitam. Mungkin karena belum begitu banyak eksplorasi, jadi warna merah cenderung saya sisihkan dulu. Yang terbanyak dipakai di sini adalah hitam dan coklat, kekuningan itu.
kertas yang dibasahkan sebelum ditimpa warna, kemudian kertas kering. Nah, itu menimbulkan efek-efek baru buat saya. Kalau warna kuning ditimpa, warna kuning awalnya kemudian ditimpa lagi, dia akan jauh lebih kuat dan muncul. Kertas Ulantaga ini yang yang kertas yang sudah lama beredar dan dipakai di upacara di Bali itu, menurut saya dia punya ruh sendiri ya. Kertas ini punya apa? Seolah dia harus ada pendekatan tertentu gitu loh untuk kita bisa mencapai nilai-nilai artistik tertentu gitu. Menurut saya tekstur ini sangat menarik gitu loh. Menurut saya tekstur kertas ini sudah bicara, dia sudah punya semacam nilai estetika tersendiri. Cuman gimana kita mendekati ini biar apa yang kita tuangkan di sini menjadi sesuatu yang harmoni dengan kertas ini gitu. Pendekatan saya adalah dengan ada unsur-unsur drawing ini. Jadi menurut saya dengan warna yang minim dan juga nuansa hitam dengan nuansa hitam ini sekalipun dia sudah bisa mempresentasikan sesuatu yang bisa beragam gitu loh. Nah, kebetulan saya coba untuk membuat karya ini dengan pendekatan drawing tadi, dan menurut saya ya lumayan bisa gitu loh, bisa menjadi sesuatu yang unity, jadi harmoni di bidang ini gitu. Sebetulnya kembali lagi ke karya awal saya sebetulnya ketika saya masih di Jogja, saya sebetulnya tertarik dengan karya-karya parodi, satir, ironi kayak gitu. Jadi barangkali simbol-simbol yang saya munculkan di sini ya simbol-simbol yang berkaitan dengan imajinasi saya terhadap figur tertentu gitu. Jadi ada semacam tabrakan-tabrakan yang membuat shock gitu loh. Saya mencoba untuk itu. Ada figur binatang, ada figur manusia, ada figur-figur hari ini gitu loh. Dengan hal yang purba. Jadi seperti itu. Saya mencoba untuk mempresentasikan dua hal yang berbeda, saya tabrakkan di sini. Dan kemungkinan akan muncul arti-arti baru. Saya menemukan keunikannya terutama di dataran dua dimensi ini sangat bertekstur ketika membuat garis hitam untuk membuat bentuk, kalau di Bali disebut nyawi, juga saya perlakukan kertas ini seperti bergerak-gerak dan seperti kuas itu seperti diajak menari gitu. Jadi kuas itu mengikuti lekuk-lekuk dari kertas ini gitu. Jadi hal ini tentu menimbulkan emotif yang khas pada diri saya sebagai seniman dan memunculkan ingatan-ingatan dan memori masa lalu, sehingga di sini muncul satu bentuk-bentuk yang intuitif dan imajinatif. Kemudian saya teringat juga karena masa kecil saya sangat intens melukis kamasan. Jadi garis-garis kamasan itu juga muncul di sini. Namun dia muncul sudah mengalami deformasi atau saya munculkan dengan garis-garis yang biasa saya gunakan, tetapi dia berbalur dengan garis-garis kamasan menjadi satu. Jadi barangkali kalau ini intens dilakukan tentu memunculkan satu bentuk ideolek yang menarik gitu. Jadi warna Bali ini kemudian medium ini akan menjadikan satu kreasi yang tentunya punya handwrite yang berbeda dengan teman-teman seniman di kamasan yang punya kecenderungan melanjutkan tradisi.
kertas ulang tage itu sifatnya tuh agak sedikit liar gitu. Jadi kalau kita menerapkan sebuah warna merah atau biru, hasilnya akan menjadi pudar karena diisap dan juga ada sedikit blobornya gitu. Jadi hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Dan bentuk membuat gores itu ternyata juga ulang tage itu beda dengan kertas biasa karena ada teksturnya. Tapi tekstur itu walaupun itu adalah satu bentuk yang sebetulnya aneh gitu, tapi di sisi lain itu adalah menguntungkan karena bentuk tekstur itu sangat efektif untuk membuat garis apa juga. Tekstur itu menjadi artistik. Tapi saya melihat setelah saya investigasi, melihat karya-karya Kamasan dan juga aspek-aspeknya, saya teliti, saya amati terus. Pertama memang warna Bali itu adalah terdiri dari merah, putih, hitam, biru, sama warna perek. Itu kurang lebih 5 atau 6 warna. Kedua, selalu menggunakan kontur hitam. Menjadi kontur hitam itu untuk membuat bentuk, membuat figur-figur gitu, ya, atau juga ragam hiasnya gitu. Lalu yang saya tangkap di sini bukan figur-figurnya atau juga bukan ragam hiasnya, tapi kontur itu sendiri dan warna. Menerapkan warna-warna dan beberapa simbol-simbol yang menjadi satu bahasa utama di dalam menuangkan itu, menuangkan satu capaian tradisi di masa lalu itu, ada beberapa aspek yang bisa diterapkan, menunjukkan bahwa itu adalah khas Bali gitu. Misalkan kalau garis-garis yang melingkar gitu, biasa kita temukan di lukisan Kamasan itu ketika menggambarkan matahari, bintang, awan-awan, atau gunung. Nah itu lingkaran-lingkaran itu, saya anggap lingkaran itu sebagai satu simbol gitu, yang bisa diterapkan. Tentu itu berbeda sekali dengan lukisan yang di barat kan. Nah itu ada khas-khas Bali. Entah itu mau dibikin apa, lingkaran itu punya filosofi tersendiri. Karya-karya saya yang kecenderungannya adalah spontanitas ya. Jadi warnanya agak melemah dia, karena spontanitas itu nggak bisa kita ulang dulu. Jadi sistem layer itu tidak bisa dulu. Cipratan satu ke cipratan kedua, ketiga itu tidak bisa harus sama dulu. Jadi warna itu agak turun ya. Tapi sebenarnya bukan berarti warna itu hilang ya, tapi bisa tercapai ya. Jadi dalam karya saya seperti ini kan ada cipratan hitam, merah, kuning, putih. Ya. Jadi dia memang menjadi artistik ya, tapi kelihatan karya saya itu tidak brightnya hilang gitu loh. Jadi karya saya itu menjadi kayak warna apa kayak karya lama gitu. Kayak warna kuno jadinya dulu. Bagi saya tuh sebagai seniman ya ini menarik juga gitu loh. Dengan karya ini saya teringat juga karya-karya awal saya, karya-karya yang dulu ya, bukan awal ya. Karya-karya dulu, kecenderungan saya dulu kan dengan konsep warna alam ya. Pemilihan warna tridatu sebagai pokok pilihan warna ya. Mungkin sama sebenarnya dengan lukisan, tapi di sini saya ingin sebuah dimensi yang lebih benar-benar 3 dimensi itu. Dari segi konsep, karena pandangan lain itu saya sebenarnya tidak berpikir jauh sih. Saya cuma ingin bikin ini bicara tentang lidah janda girah dulu. Jadi ini bicara tentang mata dan lidah sebenarnya akhirnya. Yang dalam kehidupan manusia itu menjadi pokok sebenarnya. Yang membuatkan manusia menjadi apa itu ya dasarnya ya
lidah dan mata itu sendiri itu. Saya lebih ke warnanya sih, bukan kertasnya. Ketika mau mencampur warna tertentu, bikin oranye nggak nyampe. Bikin hijau juga nggak nyampe karena birunya nggak. Gitu. Tapi positifnya ada efek berbeda di sana. Ada mestinya seniman bisa dituntut mencari sesuatu yang berbeda lah dari itu. Gimana mengolah itu. Karena di sini kesan popnya yang agak kurang di warna Bali itu kan. Nah itu mencirikan kita di Bali itu lebih ke kayak warna hijau itu kan nggak ngejreng, bininya juga nggak ngejreng, tapi lebih ke naturalnya itu lebih kerasa. Kalau nyari popnya ya udah beli warna-warna udah jadi kan bagus, tapi Balinya nggak kerasa. Paling tidak kene biarin dah hijaunya segitu, jadi orang kan menemukan oh ini hijaunya Bali, gitu kan. Awalnya saat saya mengikuti workshop itu, jadi dari pemahaman yang saya tangkap itu adalah kertas yang diberikan itu adalah sebagai ruang kosong. Gitu. Nah, setelah saya renungkan dan saya bawa hal itu ke konsep yang ada di Bali yang namanya Siwa Buddha, di mana seperti laut yang ada di tengah ini menyimpulkan sebagai siwa itu sendiri atau lingam ya. Jadi ada garis merah ini seperti bulan sabit di mana di siwa itu sebagai perlambangkan seperti mata ketiganya itu gitu. Nah, di sini di bawahnya ada kura-kura, ada air seperti itu, ada kehidupan yang di bumi itu sebagai simbol dari yoni itu sendiri gitu. Setelah saya mendalami dan mencoba dari apa yang diberi oleh Gurat ya, dalam hal ini adalah proses warna Bali itu. Pertama saya hanya mencoba, terus dalam perjalanan itu dalam diri itu kok ini sepertinya kita di Bali itu memiliki warna dasar juga begitu. Yang dimana warna dasar itu warna wayang yang diberikan itu seperti warna putih, warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Jadi itu warna dasar. Setelah itu saya dengan spontan itu muncul putih dengan merah itu menghasilkan dadu kalau di Bali dibilang atau pink gitulah. Nah, jadi merah dengan kuning menghasilkan oranye gitu. Nah, di sini saya sangat terkejut juga ternyata kita di Bali memiliki warna dasar gitu. Yang di Wulan Dago itu ada semacam keraguan-raguan gitu ya, karena kita melihat materialnya kan, yang materialnya juga baru. Di samping itu kita juga tidak leluasa kan karena dibilang baru juga iya, secara nilai juga dia termasuk bahan yang bernilai gitu kan. Sebenarnya itu tidak sengaja awalnya. Kita main blok itu, terus kita coba blok lagi dengan putih, terus tutup lagi dengan campuran warna biru dan perenya. Dapat dia. Ini kayak layer-layer itu jadi kelihatan padat gitu kan. Jadi efek teksturnya keluar. Saya sadar nggak sadar ternyata akhirnya saya baru nyadari saya ternyata susah menghadirkan objek tunggal itu dalam sebuah karya. Artinya setiap objek yang saya hadirkan itu cenderung kemudian akan ada objek lainnya sebagai penyanding. Dan penyanding itu cenderung dia sebagai sesuatu yang berlawanan kadang-kadang kan. Perbedaannya kan ketika kita misalnya melukiskan wayang wong itu ada hal-hal yang memang sudah sering kita lihat dan kita hafal, misalnya kayak karakter wayangnya kayak apa gitu, aksesorisnya kayak apa. Di sana bisa kita gambarkan lebih ekspresif kan. Pengalaman warna Bali ini
belum pernah melihat dan belum pernah memakai. Jadi ada tantangan baru gitu loh. Wah, ini warna yang dihasilkan oleh Pulau Bali sendiri sebagai warisan budaya, itu kita mesti coba gitu loh. Ada rasa tertantang, terpanggil untuk mencoba mengaplikasikannya ke seni yang saya geluti sekarang gitu. Ya, warna yang saya maksud adalah bukan warna ininya, tapi lebih ke materialnya. Materialnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, itu juga exciting banget gitu untuk mencoba. Ketika saya coba pertama ya memang setelah tahu bagaimana karakternya, baru bisa diaplikasikan ke media yang saya inginkan. Kebetulan juga saya karena melukis sejarah, banyak tema sejarah yang saya angkat. Kebetulan ini kan bagian dari sejarah juga. Pameran ini merupakan tonggak awal momentum untuk menggerakkan kembali pengetahuan warna Bali di dalam praksis seni rupa kontemporer melalui pendekatan media yang berbasis pada kesadaran medium, sehingga nantinya dapat menumbuhkan wacana baru di dalam perkembangan seni rupa Bali kontemporer. Bagaimana kalau sebaiknya anak-anak muda kita, walaupun di belajar sendiri otodidak atau di tempat kuliah, saya minta ya belajarlah semaksimal mungkin untuk berkembangnya seni rupa di Bali. Bagaimana warna Bali ini bisa dikembangkan dan dipakai oleh seniman hari ini. Sebisa mungkin itu dipakai di macam-macam media. Pemikiran saya gitu, lebih bisa diterima oleh anak muda gitu. Bukan lagi sebagai warna yang sakral, hanya untuk hal-hal yang sakral saja. Ini menarik sekali. Saya pikir mungkin ini yang sedikit saya temukan, mungkin nanti ke depan bisa menemukan hal-hal yang lain lagi gitu. Karena saya pikir ini tidak selesai sampai di sini gitu. Baru sekarang bisa menemukan yang lecak-lecak gini jadi bentuk menarik gitu. Ini nanti kemungkinannya banyak sekali untuk perkembangan seni rupa saat ini. Betul, material akan memberi nyawa di situ.